Yo guys, Tommy balik lagi di sini. Hari ini gue mau review lensa HP premium guys. Buat Sultan aja, enggak juga sih. Cuma emang harganya harga Sultan. Jadi lensa yang gue review kali ini adalah lensa Sirui Tele 60 mm. Gunanya apa Tom? Jadi kalau misalnya kalian pasang di HP ini iPhone XS, jadi ada lensa normalnya sama lensa tele 2 kalinya. Jadi kalian bisa bikin ini jadi 4 kali lensanya. Jadi zoomnya lebih panjang. Dengan begitu nanti kalau misalnya kalian foto orang atau binatang piaraan atau apa, nanti blur di belakang lebih kelihatan, lebih cakep lah. Tapi apakah lensa ini sebanding sama harganya 1 jutaan guys? Yuk kita lihat detailnya satu persatu. Pertama kita lihat barangnya dulu ya guys. Jadi kalau dari build quality-nya sendiri, ini kelihatan banget ini premium karena bodinya sendiri ini aluminium guys. Terus kemudian kalau kalian bisa lihat ini adalah lensa kaca, 100% kaca. Dan kalau misalnya dilihat ini detailnya luar biasa, jernih. Dan ini tambahan buat kalian yang punya moment case atau udah telanjur beli moment case tapi nggak mampu beli lensanya karena mahal banget. Lensa Sirui ini lensa diskonannya Moment karena mountnya lensa Sirui ini bisa masuk guys ke case-nya Moment. Dia ada yang telenya, terus kemudian ada versi white-nya juga. Jadi buat kalian yang agak jiwanya diskonan boleh cari lensa ini. Tapi enaknya lensa ini dibanding lensa Moment adalah dia punya universal mount alias jepitan ke HP ya, oke. Jadi kalian mount dulu ini dalam. Mountnya ini kebetulan dari plastik ya guys, tapi kokoh banget. Terus kemudian di bagian belakang kalau misalnya kalian lihat ini semua dilapisi oleh karet. Jadi ini ada rubbernya, di sebelah dalam sini juga ada rubber. Jadi dua rubber ini melindungi handphone kalian jadi nggak lecet-lecet. Apalagi kalian yang nggak pakai casing ya, yang sukanya telanjang, hati-hati berbahaya. Terus kemudian kalau misalnya terpasang seperti apa Tom? Oke, kita coba pasang ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini guys, dan ini memang agak berat sedikit ya. Lumayan berat banget sih, agak berat. Terus kemudian kalian bisa taruh di kamera pertama atau kamera kedua dari HP kalian. Tapi ini gue kasih tau rahasia yang nggak banyak orang tahu ya. Sebenarnya Samsung atau Apple, iPhone, kedua brand itu gue udah pernah pakai S10 sama sekarang iPhone X. Kalau misalnya kalian pakai lens kamera 2X-nya, lensa kamera telenya, itu kadang-kadang nggak aktif guys. Jadi itu nggak akan selalu bisa aktif kalau si kamera atau si handphone ngerasa kalau cahayanya kurang. Dia malah pakai lensa utamanya yang 1X, lensa biasanya, terus di zoom secara digital. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian mau pakai nih di sini di HP, terus kalian taruh gue mau yang 2 kali jadi 4 kali. Kadang-kadang kok malah gelap aja ya, malah nggak kelihatan karena dia pakai lensa pertamanya guys. Nah untuk ngakalinnya itu gimana? Kalian harus pakai software khusus kayak software Moment atau Filmic Pro. Nah itu dia bisa memaksakan HP untuk pakai kamera 1 atau pakai kamera 2. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai software atau aplikasi itu, nanti ujung-ujungnya kalian ya terjebak pakai lensa 1 dikali 2 terus kalian zoom lagi. Jadi nggak pure pakai lensa tele 2X-nya. Jadi itu kelemahan HP zaman sekarang ya, khususnya Samsung sama iPhone. Gua nggak tahu kalau brand-brand lain, tapi kalau Samsung sama iPhone punya kebiasaan seperti itu. Jadi itu minus yang perlu kalian notes. Kayaknya gitu aja ya. Gua nggak perlu berpanjang lebar. Dapat ini, terus kemudian dapat box juga, case-nya bagus banget. Terus kalian dapat covernya. Ini cover lens cap-nya bagus banget. Dan di belakang ini sebenarnya ada lens cap lagi. Tapi gua taruh aja di boxnya atau di casing silikonnya karena ini kecil banget dan itu bisa copot
dan hilang. Jadi gue pikir ini udah ketutup anyway kan, jadi ya udahlah biarin aja kayak begini. Oke, sekarang kita tes aja. Kebetulan gue bawa ini lensa tele dari Super Telefoto 5 kali. Tadi kan Sirui-nya 60 mm. Ini 5 kali, gue nggak tahu maksudnya apa. Tapi gue udah coba kira-kira jaraknya sama ya yang didapetin, zoomnya atau telenya. Ini 5 kali dari merek Polaroid. Gue nggak tahu ini Polaroid beneran atau enggak. Ini harganya sekitar 100 atau 200 ribu. Sekarang kita buktiin nih, lensa 200 ribu sama lensa 1 juta. Bedanya apa? Kenapa harganya 1 juta? Apa cuma gara-gara build quality-nya doang? Ini juga metal loh guys. Tapi ya metalnya kurang bagus ya. Kalau itu lengkungannya sangat mulus gitu. Bandingin kayak Toyota kotak sabun sama Ferrari gitu, beda ya. Berasa banget lah kalau dipegang. Kalau nggak dipegang sih nggak tahu. Nah, terus ini juga kaca tapi kelihatan banget ya. Kualitasnya beda deh pokoknya dah. Lu harus lihat langsung. Oke, sekarang kita tes aja lensa ini. Kita bandingkan sama lensa Sirui 60 mm. Kita lihat mana yang lebih bagus. Oke, yuk kita keluar, kita tes. Kebetulan lagi sunset, semoga lagi ada matahari ya. Yuk, oke guys, sayang sekali agak mendung nih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Pertama kita akan coba foto tanpa. Ini 1 kali, bener-bener pure 1 kali dari si handphone ya. Oke, 1, 2, alah kayak apa aja. Foto 1, 2, 3. Gua akan kasih lihat ada pagarnya, jadi kalian bisa tahu. Oh, oke, ini 1 kali ya. Kita zoom 2 kali dari HP ya. Ini gue pakai native, pakai aplikasi dari HP-nya sendiri. Oke, kita akan tes 1 kali, 2 kali. Oke, seperti kalian lihat, dia sama sekali nggak mau baca kalau misalnya ini ada lensa. Karena posisi lensa menutupi lensa kedua. Jadi yang kayak tadi gue bilang, kita harus paksa guys. Makanya sekarang kita akan coba ganti aplikasi ke aplikasi si Moment. Oke? Sebelum kalian melakukan foto atau video dengan lensa-lensa tele gini, pastiin dulu kalian nengok aja ke dalam. Ini posisi lensanya udah bener-bener di tengah belum? Karena ini sebenarnya kelihatan guys, pelan-pelan kelihatan transparan gitu loh. Oke, sekarang kita coba foto ya. Kita tes dulu nih kalau misalnya pakai yang murah itu kayak gimana. Yuk. Sekarang kita pasang lensanya. Tuh jatuh. Beginilah kalau murah, agak ringkih. Bentar ya guys. Jadi karena ini lensa murah ya, jadi sambungannya itu cuma seperti ini doang nih kalau kalian lihat. Oke. Makanya agak-agak horor sih, dan ini gampang banget copot. Jadi gua nggak terlalu nyaranin. Anyway, kita tes lagi ya. Oke, sip. Jadi gue udah dapat semua. Jadi kalian lihat gimana hasilnya, perbedaannya. Kalau gue sih bisa ngelihat di sebelah kiri kanan di sekelilingnya itu ada distorsi. Jadi lu bisa lihat ada kayak soft banget di kiri kanannya sekelilingnya. Terus habis itu udah mulai pecah warnanya, merah biru kuningnya udah agak-agak berubah. Tapi kalau misalnya kalian mau foto portrait bokeh gimana Tom? Yuk kita coba habis ini ya. Saatnya kita keluarin si Tumtum. Kita panggilnya Tumtum ya. Kita selalu pakai ini buat tes tapi nggak pernah kasih nama nih. Kita kasih nama aja Tumtum. Oke? Si Tumtum ini traveler, suka jalan-jalan, suka bantuin gua buat kasih kalian contoh-contoh image-image yang lucu dan bokeh itu kayak gimana sih. Oke, kita tes. Gue bakal foto ke arah sana ya, bukan ke sana. Kita lihat bagaimana bokehnya dengan 2x. Taruh mana ya? Sini ya, biar kalian bisa lihat ya. Oke, pertama kita tes lensa Sirui 60 mm, kita pasang, kita lihat bagaimana bokehnya.
Oke, sekarang kita coba kalau misalnya pakai lensa abal-abal. Nggak abal-abal juga sih, cepetan 200-an lumayan lah. Oke. Oke guys, kalian lihat fotonya pasti kalian bingung deh. Tapi ternyata, gue juga bingung sih, ternyata ini nggak bisa close focusing ya guys. Jadi lensa ini yang abal-abal ini, tadi juga gue kesulitan di Sirui. Jadi kayak susah banget close focusing. Jadi bener-bener sama sekali gue nggak bisa fokus kalau misalnya barang-barangnya deket-deket atau kecil-kecil kayak gini. Jadi sayang banget ya. Tadi aja gue mundur sekitar mungkin 40-50 cm masih nggak bisa fokus. Jadi gue bisa simpulkan ya mungkin lensa ini lebih cocok buat jarak-jarak jauh aja. Jadi gue kasih contoh lagi deh beberapa ya buat kalian membandingkan. Oke, gue akan foto ke arah Central Park di sana. Oke Tom, jadi gimana kesimpulannya? Jadi gimana ya? Sebenarnya sih lensa ini bagus, oke. Tapi dengan kualitas zoom saat ini yang dipunyain oleh HP kalian atau mungkin kalian apalagi yang bisa punya teleskopik kamera tuh kayak Oppo atau S21 Ultra dan lain-lain. Menurut gue ini hampir nggak ada fungsinya sih selain ngeberatin kalian aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mau bener-bener cari sesuatu yang mungkin gue berusaha mencari justifikasi punya ini gitu loh, tapi susah banget ya ternyata ya. Jadi gue ambil kesimpulan sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget ini gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen eksperimen aja, pengen tahu rasanya kayak apa gitu pakai optical zoom. Jadi lensa ini benar-benar lensa premium yang lu bisa dapetin dengan harga pantas gitu loh. Kalau misalnya tadi kan Polaroid benar-benar yang agak low end-nya ya. Jadi menurut gua agak kurang bagus. Kalau momen agak terlalu mahal, tapi kalau misalnya kalian mau cobain tengah-tengah itu ini. Kalau misalnya dibilang berguna nggak sih zoomnya? Ya pertama lu bakal ribet masang-masang ini. Kayak tadi lu lihat gue masangnya setengah mati ya, kecuali lu punya moment case yang tinggal puter aja itu enak. Tapi kalau misalnya bener-bener begini jepit-jepit lu harus mikir lagi, lihat lagi, pasti lu udah miss moment gitu. Jadi kayaknya kesimpulannya menurut gue sih nggak terlalu fungsional banget. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemuin bagus juga lah Tom, silahkan dibeli. Harganya itu sekitar 1 jutaan. Jadi ya lumayan mahal lah ya. Oke, gue udah mulai capek ngomong miring-miring begini. Gue udahin aja kesimpulannya. Semoga lo orang bisa ambil kesimpulan yang paling bagus buat belanja. Jangan sering-sering ngabisin duit, biar gue aja yang tes. Kalau misalnya lo udah certain, oke ini kayaknya bolehlah gue invest, silakan. Tapi kalau misalnya cuma beli buat ngetes-ngetes doang, jangan buang-buang duit. Oke, duit mending disimpan, beli kripto. Nanti ya bablas juga, ntar salah gue ya. Oke, gitu aja. Subscribe, komen, tanya-tanya silakan. Gue bisa jawab, gue akan jawab. Oke, see you guys. Bye.